Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. DPR sepakat menghentikan tunjangan perumahan untuk anggota Dewan. Keputusan tersebut diambil usai menggelar rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi. Dewan Perwakilan Rakyat DPR sepakat menghentikan tunjangan perumahan anggota DPR. Sejumlah tunjangan lain seperti listrik hingga komunikasi juga dipangkas. Hal ini diungkap Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dalam konferensi pers di gedung DPR RI Jumat petang. Sufmi Dasko menyampaikan DPR melakukan evaluasi besar-besaran terkait fasilitas dan tunjangan anggota. Pemangkasan tunjangan meliputi biaya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, hingga transportasi. Dasko juga menegaskan per 1 September 2025, DPR menghentikan sementara atau moratorium perjalanan ke luar negeri, namun kebijakan ini tidak berlaku untuk undangan kenegaraan. Selain itu, anggota yang dinonaktifkan oleh partai politik tidak lagi mendapatkan hak-haknya. Penonaktifan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme mahkamah partai. Sepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun Ahmad Samsurijal. Kebijakan pemangkasan tunjangan muncul setelah sejumlah aktivis dan influencer menyerahkan 17+8 tuntutan rakyat ke DPR. Gerakan 17+8 Indonesia Berbenah yang terdiri dari aktivis dan penggiat media sosial menyerahkan tuntutan di gerbang Pancasila Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis kemarin. Penyerahan tuntutan diterima Wakil Ketua Komisi 6 DPR Andre Rosiade dan anggota DPR Rieke Diah Pitaloka disertai penandatanganan surat serah terima.